Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bab 9, yaitu tentang membeli dan menjual, di mana yang pertama itu permintaan bersih dan kotor. Konsumen dengan dua barang, W1 dan W2, barang yang dimiliki sebelum memasuki pasar, di mana permintaan kotor atau bruto merupakan berapa banyak barang yang dikonsumsi dari pasar X1 X2, sedangkan permintaan bersih yaitu jumlah barang yang dibeli dan yang dijual X1 W1 X2 W2. Jika permintaan bersih barang satu itu negatif, artinya konsumen mengurangi konsumsi barang satu. Ini merupakan jumlah yang disediakannya. Permintaan bersih itu dapat dikatakan sebagai permintaan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu batasan anggaran, di mana P1X1 tambah P2X2 sama dengan P1W1 ditambah P2W2. Budget constraint untuk permintaan bersih yaitu P1 dikali X1 dikurang W1 tambah P2 dikali dengan X2 dikurang W2 sama dengan 0. Jika X1 dikurang W1-nya itu positif, maka konsumen tersebut adalah sebagai pembeli bersih. Sedangkan jika X1 dikurang W1-nya itu negatif, konsumen adalah penjual bersih. Persamaan di atas berarti yang dibeli oleh konsumen sama dengan nilai yang dijual. Batasan anggaran untuk ketika endomen hadir yaitu P1X1 ditambah dengan P2X2 sama dengan M, dan M sama dengan P1W1 ditambah dengan P2W2. Setelah harganya tetap, nilai dari endomen dan pendapatan uang konsumen sudah pasti kemiringannya yaitu min P1 per P2. Masalahnya itu adalah pada lokasi garis dari bandal yang ada. Selanjutnya, bandal dari endomen itu selalu berada pada garis anggaran X1 dan X2. Dengan garis anggaran yaitu X1-nya sama dengan W1 dan X2 sama dengan W2. Endomen itu selalu terjangkau karena nilai yang dihabiskannya justru nilai endomen. Pada kurva, garis anggaran melewati endomen dan memiliki kemiringan sebesar yaitu min P1 per P2, di mana kondisi optimalnya yaitu substitusi marginal akan sama dengan rasio harga. Dalam kasus X1 bintang besar dari W1 dan X2 bintang kecil dari W2, konsumen merupakan pembeli bersih barang satu dan merupakan penjual bersih dari barang dua. Konsumen itu memutuskan sendiri tergantung harga relatif dari kedua barang. Baiklah, selanjutnya yaitu mengubah endomen, di mana konsumsi optimal berubah sebagai perubahan endomen tetap dan harga tetap. Pada kurva yang pertama yaitu W1 W2-nya kurang dari endomen lama, di mana ini berarti pendapatannya kurang dengan permintaan barang juga kurang. Selanjutnya kurva kedua yaitu endomennya berubah dari W1 ke W1 W2 ke W1 aksen dan W2 aksen. Baiklah, selanjutnya perubahan harga, di mana merubah harga itu berarti adanya perubahan dari pendapatan. Kurva pertama yaitu yang di sebelah kiri gambar,
Dimana jika harganya turun, maka budget constraint berputar di sekitar endowment. Jika konsumen tetap menjadi penyuplai bandel konsumsi barunya di budget constraint baru, jadi konsumen itu tetap menjadi penjual karena harga turun dan kesejahteraan dari konsumen juga turun. Selanjutnya di gambar kurva yang di sebelah kanan, di mana konsumen adalah sebagai pembeli baru barang satu. Konsumsi X1 harus di kanan endowment. Konsumsi X1 harus di kanan endowment, yaitu tetap menjadi pembeli bersih dari barang satu. Yaitu kurva penawaran dan kurva permintaan. Mana gambarnya itu ini B1, B2, ini X2. Ini merupakan endowment. Kurva selanjutnya yaitu kurva penawaran. Ini P1, sini P1 bintang, W1, ini X1, mana ini merupakan endowment. Kurva permintaan yaitu yang ini, yang pertama, dan ini kurva penawaran. Kurva permintaan kotor, jumlah total yang dipilih konsumen untuk mengkonsumsi barang satu, di mana D1 sama dengan D1 P1 P2 sama dengan X1 P1 P2 kurang W1. Nah, ini positif, dan yang ini yaitu kurva penawaran bersih, seberapa banyak konsumen mengkonsumsi dan yang mereka inginkan. Mana S1 itu P1 P2 sama dengan P1 kurang X1 dan kurang P1 P2. Ini merupakan positif. Baiklah, selanjutnya persamaan Slutsky, di mana ketika harga naik atau berubah nilai yang harus dijual konsumen berubah dan menghasilkan pendapatan tambahan dalam persamaan Slutsky, di mana total perubahan permintaan sama dengan perubahan yaitu efek substitusi ditambah dengan pendapatan biasa ditambah dengan pendapatan endowment. Itu delta X1 per delta P1 sama dengan delta X1S per delta P1 dikurang X1 delta X1M per delta M ditambah dengan endowment.
Efek pendapatan endowment sama dengan perubahan permintaan ketika pendapatan berubah. Perubahan pendapatan saat terjadinya perubahan harga. Selanjutnya pendapatan sama dengan M sama dengan P1 W1 ditambah P2 W2. Delta M per delta P1 sama dengan W1. Jika pendapatan berubah, delta X1M per delta M. Endowment income effect yaitu delta X1M per delta M kali delta M per delta P1 sama dengan delta X1M per delta M kali W1. Kalau yang Shkladski yaitu delta X1 per delta P1 sama dengan delta X1S per delta P1 tambah W1 dikurang X1 dikali delta X1M per delta M. Efek substitusinya negatif. Jika efek substitusinya negatif untuk barang normal yaitu delta XM aksen per delta M sama dengan 0. Yaitu suplai tenaga kerja, di mana gagasan endowment untuk analisis keputusan suplai tenaga kerja konsumen, di mana kendala anggarannya yaitu budget constraint, PC sama dengan M tambah WL, PC dikurang WL sama dengan M tambah WL, PC tambah WLL sama dengan M tambah WL, mana C sama dengan M per P. Konsumsi abadi yaitu PC tambah W dalam kurung L kurang L sama dengan PC tambah WL, di mana konsumsi pribadi ini L dikurang L sama dengan R, PC tambah WR sama dengan PC ditambah dengan WR. Yaitu statika komparatif. Suplai tenaga kerja, dimana untuk kurvanya yaitu baiklah, ini adalah bentuk kurva dari statika komparatif suplai tenaga kerja, di mana optimal choice diukur dengan permintaan waktu luang dari endowment ke kanan dan penawaran dari endowment ke kiri. Ketika upah meningkat, endowment juga akan mengalami peningkatan.